Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam alaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kuda lumping, makan beling. Good morning my darling. Selamat pagi sobat-sobat media yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Selamat pagi juga Mbak Nunuk, Mbak Inaya, rekan-rekan kami, rombongan Sekretaris Jaya Sebada. Terima kasih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah diundang di kesempatan pagi hari ini untuk jumpa pers. Mohon maaf jadwalnya mundur-mundur karena kami itu laris tanggapan, artinya ya, ditangkap sana, ditangkap sini. Yang mau kami sampaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bahwa kami sedang menyelenggarakan acara penanaman wawasan kebangsaan di 86 kelurahan yang sumber dananya dari APBD. Kebetulan pokir semua anggota dewan juga ikut turun ke bawah. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa bagi kita yang zaman sekolahnya itu tahun 90-an, 80-an, tentu kita mengalami zaman di mana komunikasi hanya berasal dari satu arah, dari televisi Republik Indonesia dan semua media selain media pemerintah. Itu pasti bahasanya juga seragam, karena dulu kalau tidak seragam ya sesok sudah tidak bisa terbit lagi. Nah, di setiap zaman tentu ada efek positif dan negatifnya. Negatifnya tidak perlu kita bicarakan, positifnya saat itu negara dalam tanda kutip sangat masif menanamkan nilai-nilai kebangsaan, baik melalui penataran P4, pelajaran PMP maupun melalui siaran-siaran media. Nah, ketika zaman berganti, zaman sekarang belasan dan lingkuran 2000 ini kan sumber berita bisa berasal dari mana saja. Seseorang pegang HP bisa upload di X, di TikTok, di media massa, bisa membuat berita viral dan mempengaruhi. Bagus secara imbangan input berita, namun secara nilai-nilai kebangsaan yang dulu ditanamkan secara masif dan bisa tertanam di generasi-generasi mudanya, sekarang sudah agak memudar, sehingga kami melaksanakan kegiatan setidaknya membuka wawasan kebangsaan bagi tokoh-tokoh masyarakat dulu di 86 kelurahan agar sadar bahwa bangsa Indonesia ini perlu dicintai. Mengapa demikian? Ya, kalau kita sudah tidak punya rasa cinta itu kan ya jur lueh-lueh, tidak ada kepedulian. Kenapa harus kita cintai, kenapa kita harus peduli dengan bangsa ini? Karena memang ada informasi-informasi yang kadang-kadang tidak dipahami oleh warga masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa-bangsa di dunia ini, budaya bahkan sampai peradabannya itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam masing-masing. Contoh bangsa Eropa, karena bangsa Eropa itu mengalami musim dingin, akhirnya mereka ya banyak tinggal di rumah, sehingga kesannya mereka itu sangat individualis, lueh-lueh ranggagas tonggo. Lalu bangsa Arab, kenapa bangsa Arab itu sangat melestarikan marga dan suku, bin Abdullah, bin Salam, bin Saul, bin, sehingga mereka itu butuh rombongan yang banyak. Ya karena Arab itu alamnya keras, mereka perlu berebut air, mereka perlu berburu keroyokan,
sehingga mereka butuh kelompok-kelompok yang kuat. Terus Cina, kenapa Cina itu rajin sekali menulis sejarah-sejarah sejak tahun 3000 sebelum Masehi pun mereka sudah punya catatannya. Ya karena Cina itu alamnya susah untuk bertani, padahal rakyatnya banyak, sehingga mereka perlu menulis tata cara bertani, tata cara bercocok tanam untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, salah satu bangsa yang mengalami 4 musim itu juga punya sifat bawaan serakah. Mereka sama seperti kita, dalam setahun harus hidup selama 12 bulan. Namun mereka hanya bisa berproduksi 6-8 bulan. Karena apa? Karena mereka punya musim dingin. Ketika salju turun, mereka sudah otomatis tidak bisa menanam, tidak bisa menangkap ikan. Semua produksi berhenti. Padahal untuk makan, bahkan ada kebutuhan pemanas di musim dingin, itu mereka tetap membutuhkan. Sehingga ya tidak bisa disalahkan, sejak zaman penjelajahan samudra sampai tahun 1945 itu kan bangsa-bangsa dari negeri-negeri 4 musim sangat serakah dan sangat bernafsu untuk menguasai negara lain. Untuk apa? Seperti kita tahu semua, untuk diambil sumber dayanya. Mengapa mereka perlu merampok? Ya karena mereka uripe podo rolasasi, leiso produksi cuma 6-8 bulan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita sampaikan ke warga masyarakat untuk membuka wawasan mereka. Kenapa Indonesia perlu dicintai? Ya karena Indonesia itu 12 bulan matahari selalu ada, apa-apa ada, nikel paling banyak, sawit paling banyak, minyak bumi juga baru saja ditemukan cadangan minyak terbesar di lor Pulau W itu, sebelah utara Pulau W. Terus tambang-tambang tanah jarang yang belum digarap itu juga sangat luar biasa. Cadangan uranium di Kalimantan itu juga tidak kalah dengan milik Rusia dan lain sebagainya. Sehingga sejak zaman dulu bangsa kita itu kan selalu menjadi incaran untuk dikuasai, untuk diambil sumber dayanya. Nah, hal-hal seperti ini kami sampaikan ke warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, agar mereka selalu waspada untuk mencintai negeri ini melalui program wawasan kebangsaan. Nah, setelah penjajahan fisik itu selesai, itu tidak berarti nafsu mereka untuk menguasai kita berhenti. Melalui politik dagang, politik menguasai arah kebijakan, kita juga seringkali dihajar. Misalnya tentang sawit, tentang makanan kita sekarang jujur sedang dijajah Korea. Mereka melalui K-pop berpromosi seperti itu, sehingga anak-anak muda kita lebih mencintai takiyaki, makanan gitu lah, dibandingkan apem, ongol-ongol dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak disadari oleh warga masyarakat kita. Nah, melalui program kami di 86 kelurahan, kami berusaha membuka wawasan kepada warga-warga masyarakat, terutama tokoh-tokohnya dulu, bahwa ada upaya-upaya sistematis untuk menghancurkan Indonesia secara umum, untuk diambil sumber dayanya. Nanti setelah wawasan kebangsaan kami anggap merasuk, kami punya kurikulum lanjutan seperti desa berkarakter Pancasila, terus kader bela negara, dan lain sebagainya. Demikian dari Kesbang, lain-lain nanti bisa disambung di diskusi. Terima kasih.